hanya negeri dongeng yang memiliki racun busuk kayu. Karena racun busuk kayu membutuhkan roh abadi yang kuat untuk bertahan hidup. Tapi Kyushu ini, meskipun roh akan lebih kuat dari tempat lain, tetapi masih tidak bisa dibandingkan dengan roh abadi yang sebenarnya. Oleh karena itu, Lin Tian selalu merasa ada yang salah dengan gua racun, jadi dia ingin menyelesaikan tugasnya dan kemudian membicarakannya. Dokter abadi kecil tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, tetapi dia sangat berterima kasih kepada Lin Tian dan sangat memuja Lin Tian. Adapun tarian air, agak bingung melihat dokter abadi kecil itu sangat memuja Lin Tian. Saya berkata dokter abadi kecil, Anda adalah seorang dokter terkenal di negara air, dan ada banyak ahli di aula pengobatan surga. Bagaimana kamu bisa begitu memuja bocah ini? Dokter abadi kecil itu berkata tanpa tabu, keterampilan medis Tuan Lin sangat bagus, bahkan lebih baik daripada pendahulu kita di aula Tianyi. Tarian air tidak percaya, tapi menertawakannya. Ada senior. Apakah Anda salah? Apa yang saya katakan itu benar, jelas dokter. Tarian air masih tidak percaya, jadi Xiao Xianyi bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah dia kuat? Ya, itu jauh dari Shifuku dan Shizuku. Tarian air mulai mengambil tuan mereka sendiri dan Shizu sebagai artikel. Guru nasional? Dokter kecil itu bertanya, dan tarian air menunjukkan, ya, tuanku, tapi dia yang pertama di negara air, dan tuannya bahkan lebih baik. Abadi medis kecil tahu bahwa guru nasional benar-benar kuat, tetapi tuan dari guru nasional, dia belum pernah mendengarnya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana kabar Shizu Anda? Shizuku, pahlawan dunia, tidak terkalahkan di dunia. Tarian air bertiup, dan Lin Tian, yang sedang berjalan dengan pangeran ke-8 di depan, tidak bisa menangis atau tertawa. Tarian air merasakan senyum Lin Tian dan berkata, wah, saya tidak berbohong. Shizuku adalah pahlawan dunia, tak terkalahkan di dunia. Dia, kuakui. Lin Tian tersenyum dan berkata dengan penuh semangat setelah melihat pengakuan Lin Tian, bagaimana Anda akhirnya mengakui bahwa Anda lebih rendah darinya? Saya akui dia kuat, tapi saya tidak mengatakan saya lebih rendah darinya. Lin Tian berkata sambil berjalan, tetapi tarian air tidak puas, jadi dia segera ingin bertarung. Tapi kemudian kabut tipis di sekitar menghilang, dan dokter kecil itu berkata dengan penuh semangat, kita keluar. Ini benar-benar keluar. Tarian air bersorak, dan Lin Tian berkata, cepat cari tujuan, lalu serahkan tugas. Iya. Pangeran ke-8 mengangguk, lalu mempercepat langkahnya. Tetapi di platform observasi, ketika orang melihat bahwa Lin Tian dan yang lainnya tiba-tiba memiliki seorang wanita dan beberapa hal aneh, mereka menjadi penasaran. Tuan Aula Neraka bertanya-tanya, siapa wanita ini, dan roh pohon dan roh bunga ini, bagaimana saya bisa bergabung dengan mereka? Penguasa Kuil Chang menjelaskan, lembah rumput suci ini kaya akan esensi pohon dan esensi bunga, dan banyak orang suka pergi ke sana untuk mengumpulkan rumput suci. Tidak mengherankan bertemu 1 atau 2 orang. Namun, Tuan yang tidak puas. Mungkin 8 pangeran telah meminta bantuan orang lain. Mencari orang lain. Master Kuil Dewa tidak menyangka bahwa Master Kuil yang dapat mengatakan semua ini, dan Master Kuil yang berkata, ya, aturan persaingan kami adalah bahwa setiap orang dapat membawa hingga 3 penasihat, tetapi sekarang, Anda tahu, berapa banyak orang di sekitar mereka. Tuan Aula Muda tahu bahwa Tuan Aula yang sedang mencari masalah, jadi dia berkata dengan cepat, Tuan Aulayan, apakah Anda juga menghitung hal-hal semacam ini yang keluar tiba-tiba di tengah jalan? Apa yang tidak masuk hitungan? Tidak bisakah mereka menyuruh seseorang untuk menunggu di sana sebelumnya? Tuan Kuil yang memanfaatkan kesempatan saat ini, dan berharap Lin Tian dapat terintegrasi dengan baik. Para Lord ingin berdebat dengannya, dan Lord Kerajaan berkata, Lord Chang, ketika mereka sampai di istana, tanyakan saja asal-usul wanita ini dan yang aneh itu. Iya. Penguasa Kuil Surga menjawab, dan Tuhan Kuil Neraka tertawa di dalam hatinya, kalau begitu, lihat bagaimana saya dapat menemukan kesempatan untuk memperbaiki Anda. Saat ini, Lin Tian dan yang lainnya tidak tahu bahwa penguasa Kuil Yan mengambil dokter kecil yang tiba-tiba muncul sebagai bantuan asing. Sampai Lin Tian dan yang lainnya tiba di istana keesokan harinya, Dewa muncul di sana. Setelah Pangeran ke-8 dan Shuyu menyerahkan tugas, mereka mendapat yang pertama dan kedua, sementara Dewa Aula Chang menatap dokter kecil itu, gadis ini, kan? Tarian air segera diperkenalkan kepada penguasa kuil, dan menjelaskan bagaimana mereka bertemu. Mendengar ini, penguasa kuil mengubah wajahnya, tetapi dia membuka susunan transmisi dan berkata, di sini kamu bisa kembali ke istana pangeran. Lin Tianze memandang tarian Xiang Shui dan Pangeran ke-8. Kamu kembali dulu. Aku akan menemaninya melihat buah racun. Tidak, aku juga pergi. Tarian air karena takut dunia tidak akan kacau. Orang-orang di platform observasi terkejut ketika mereka mendengar tentang racun busuk kayu dan gua racun. Penguasa negara mengerutkan kening, jika kayu busuk benar-benar menghancurkan lembah Lingchao, itu akan menjadi masalah besar bagi negara air kita. Apa yang ingin dikatakan oleh guru kuil Yan, dan Tuan Muda Kuil berkata, Tuan Negara, Dokter Hutan sangat terampil. Saya pikir tidak apa-apa dengannya. Tuhan mengangguk. Kalau begitu terserah dia.
Tuan Kuil yang sedikit frustrasi. Dia ingin mencari kesempatan untuk mencari kesalahan, tetapi sekarang Lin Tian ingin menjadi pahlawan menyelamatkan negara, yang membuatnya terlihat jelek. Untuk tarian air yang masih mengancam untuk pergi bersama, sekarang mengganggu dokter kecil, kamu harus membawaku bersamamu. 9 putri, ini berbahaya, kata dokter. Kecil Tuan Fu juga berkata, 9 putri, jangan membuat masalah. Apa maksudmu membuat masalah? Saya akan membantu. Tarian air menolak untuk menerima, dan Pangeran ke-8 berkata, 9 adik perempuan kerajaan, masalah ini sangat small, ayo kembali dulu, jangan biarkan tuanku khawatir. Tarian air tertekan, bahkan kamu harus kembali? Ayo pergi. Pangeran ke-8 tahu bahwa kali ini tidak biasa, jadi dia tidak ingin membuat masalah bagi Lin Tian. Tarian air tidak punya pilihan selain mengatakan, oke, kembali. Kemudian, Shuyu dan Pangeran ke-8 pergi ke susunan transmisi dan pergi, tetapi akhirnya hanya Lin Tian yang tersisa. Lin Tian menatap dokter kecil itu, ayo pergi. Iya. Xiao Xian membawa Lin Tian meninggalkan istana, dan Tuan Changdian terus menunggu orang lain tiba di sana. Di panggung observasi, Tuhan berkata, jaga agar layar lebar tetap terkunci pada dokter. Pemimpin aula-aula anak-anak menanggapi, mengunci layar lebar pada Lin Tian, dan memperhatikan setiap gerakan mereka. Tetapi orang-orang ini, setelah kejauhan, memasuki kabut, dan kemudian semua orang tidak dapat melihat apa-apa. Ini membuat Tuhan khawatir melihat Guoshi. Guoshi, apakah kamu membutuhkan seseorang? Dokter sangat percaya diri. Saya pikir tidak apa-apa. Liu Sui tahu bahwa jika tuannya tidak dapat menyelesaikan masalah, orang lain hanya akan membuat masalah, jadi dia tidak keberatan membiarkan orang pergi. Tuhan mengangguk dan berkata, baiklah, kita akan menunggu. Tetapi Tuhan neraka itu dingin di dalam hatinya. Lebih baik tidak kembali. Namun, setelah Lin Tian dan yang lainnya memasuki kabut beberapa saat, manusia pohon itu berkata, saya bertemu sesuatu di depan saya, dan kemudian saya terinfeksi. Apa? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, dan manusia pohon itu pergi ke depan dan menunjuk ke sesuatu dan berkata, itu dia. Di depan Lin Tian dan Xiao Xian, itu adalah pohon yang layu, tetapi pohon itu berwarna hitam, dan tidak ada perbedaan. Peri dokter kecil itu penasaran untuk maju, menyentuhnya dan berkata, sepertinya tidak ada yang istimewa. Manusia pohon menjelaskan, kayunya busuk dan beracun. Ini hanya bekerja pada tanaman kami. Itu tidak bekerja pada kalian manusia. Dokter kecil itu menjawab, itu benar. Lin Tian menyentuhnya dengan satu tangan, dan kemudian memutar daya tarik terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan massa hijau bercampur dengan kekuatan hitam. Lihat kekuatan ini, di telapak tangan Lin Tian rotasi telapak tangan, dan peri dokter kecil terkejut, Ini adalah gas busuk kayu. Lin Tian selesai, telapak tangan terangkat, dan racun menguap menjadi ketiadaan. Pohon layu di depan kami juga berubah secara bertahap, dan akhirnya berubah menjadi pohon besar. Lalu ada suara seorang lelaki tua di dalam, terima kasih atas bantuanmu. Lin Tian tahu bahwa lelaki tua itu adalah suara pohon, jadi dia membuka mulutnya dan berkata, kenapa kamu beracun? Suatu hari, itu keluar. Melihat ke depan, Lin Tian tidak bisa melihat apapun kecuali kabut, dan Xiao Xian berkata, jarak lain di dalam adalah gua racun. Kalau begitu ayo masuk dan kamu tidak masuk. Bagaimanapun, racun itu memiliki pengaruh besar pada tanaman. Lin Tian memandang pria pohon itu dan Hua Jing dan berkata. Kedua monster itu mendengarkan Lin Tian dan mengangguk. Kemudian Lin Tian dan Xiao Xian pergi bersama. Setelah sekitar setengah jam berjalan, saya secara bertahap melihat kabut hitam, dan abadi medis kecil itu sendiri juga orang dengan keterampilan medis yang sangat baik, jadi abadi medis kecil melihat sekeliling dan berkata, kabut ini penuh dengan racun semacam ini. Yah, busuk kayu beracun. Meskipun tidak menyakiti orang, itu sangat membahayakan tanaman. Lin Tian menjelaskan. Lalu apa? Melihat begitu banyak, Xiao Xian khawatir. Bagaimanapun, ini terkait dengan keamanan seluruh lembah Lincao. Lin Tian berkata, saya akan mengatur susunan dan menyedot semua gas ini. Benarkah? Iya. Setelah Lin Tian selesai, dia mulai mengatur susunan di sekelilingnya, dan kemudian menambahkan pelat giok hitam sebagai tubuh utama. Dengan cara ini, kekuatan penyerapan gila pecah. Lihat kabut hitam gila ke hutan mengatur arus masuk arai ini, sehingga 4 yang asli adalah tempat berkabut, segera menjadi langka, dan akhirnya menjadi jelas di mana-mana. Tetapi tanaman di sini telah layu, dan di depannya ada lubang kecil, dan lubang itu, dari waktu ke waktu, menerbangkan udara hitam, itu adalah gas busuk kayu. Namun, begitu dia keluar, dia dihirup oleh arai. Lin Tian mengumpulkan liontin giok dan terus membiarkan susunan bekerja di sini untuk memastikan bahwa setiap kali gas beracun keluar, itu dapat dengan mudah diserap. Kamu sangat kuat, kata dokter kecil itu, kamu bisa melakukannya dalam satu barisan. Jika Anda ingin menyembuhkan gejalanya, Anda harus masuk ke lubang ini dan melihat apa terjadi.
Tetapi makhluk abadi medis kecil itu khawatir, gua ini adalah gua racun, kaya akan semua jenis racun. Begitu banyak orang yang berlatih racun suka datang ke sini untuk berlatih, jadi Anda mungkin sangat berbahaya jika masuk dengan gegabah. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa mengancamku. Lin Tian berkata dengan percaya diri, dan Xia Xian harus berkata, oke, aku akan pergi denganmu. Kemudian mereka memasuki gua bersama. Di dalam gua, setelah kejauhan, mereka dapat melihat tulang putih dan beberapa senjata ajaib yang dibuang. Tidak ada yang datang ke gua racun ini untuk waktu yang lama? Lin Tian bertanya, dan peri dokter kecil berkata, ribuan tahun yang lalu, setelah racun mengerikan muncul di sini, tidak ada seorang pun di sini, tetapi saya mendengar bahwa beberapa ahli akan datang untuk melihatnya. Itulah artinya semi limbah? Lin Tian bertanya. Hampir begitu, kata dokter. Kecil Lin Tian harus terus bergerak maju, dan setelah melihat semakin banyak tulang, dokter kecil itu tampak jelek, ini adalah tempat yang mengerikan. Lin Tian tidak peduli. Mereka tidak masuk sampai lama kemudian, tetapi ada mekanisme di mana-mana. Jika tidak ada Lin Tian, peri dokter kecil merasa bahwa dia akan mati. Namun meski begitu, ketika mereka tiba di suatu tempat, pintu masuk di belakang mereka diblokir, dan gelap di mana-mana. Apakah gua racun ini awalnya dimiliki atau dibangun oleh orang lain? Lin Tian bertanya, dan dokter kecil itu menjelaskan, dikatakan bahwa ratusan ribu tahun yang lalu, ada seorang ahli budidaya racun yang menemukan celah ruang di sini, jadi dia membangun tempat kultivasinya sendiri di sini, tetapi setelah pria itu meninggal, dia meninggalkan banyak keterampilan, begitu banyak orang akan datang ke sini untuk mencari tahu, tapi ada juga banyak yang mati. Lin Tian tidak memikirkan gua racun kecil. Setelah beberapa saat, ini sedikit menarik. Tapi saat ini, ada gas hijau di sekitar. Kali ini, alih-alih kayu membusuk, itu adalah sejenis gas yang bisa membuat orang berhalusinasi. Lin Tian segera berkata kepada dokter kecil itu, gas ini tidak bisa dihirup, itu akan membuat orang berhalusinasi. Iya. Xia Xian berhenti menghirup, dan aliran udara hijau di sekitarnya menjadi semakin besar. Sampai beberapa saat kemudian, tiba-tiba sebuah tongkat menjerat Xia Xian dan menariknya ke suatu tempat. Dokter kecil itu terkejut. Biarkan aku pergi. Lin Tian melompati dan hendak menyelamatkannya ketika mereka jatuh ke dalam jebakan. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di istana bawah tanah. Lin Tian mematahkan tongkatnya dan melihat sekeliling. Sepertinya mekanismenya membuat kita bergerak di bawah tanah. Bisakah kamu keluar? Dokter kecil itu bertanya dengan cemas, dan Lin Tian mencoba berkata, ada susunan di mana-mana, tetapi sulit bagi saya. Lin Tian siap untuk menghentikan pertempuran, dan kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bayangan hijau samar muncul di depan mereka. Bayangan hijau berkata dengan dingin, berani mengganggu di sini dan menemukan kematian? Lin Tian meliriknya dan bertanya, siapa kamu? Kamu tidak pantas tahu. Bayangan hijau itu dingin, tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, biar ku tebak. Coba tebak. Coba saya lihat dari mana Anda berasal. Lin Tian tersenyum pada bayangan hijau, dan bayangan hijau bersenandung, hanya kamu ingin melihat latar belakang saya. Anda naif. Tapi Lin Tian tertawa, tunggu sebentar, kamu akan tahu. Lin Tian selesai, dan mulai berjalan selangkah demi selangkah, sementara dokter kecil itu mengikuti Lin Tian, dan pria itu melotot, nak, jika kamu bergerak maju, aku akan membunuhmu. Tapi Lin Tian tertawa, kamu penuh dengan gas hantu. Jika tebakanku benar, kamu berasal dari dunia Yin. Pihak lain terkejut. Wah, aku sudah menyembunyikannya dengan baik. Bagaimana Anda menemukannya? Ini adalah keahlianku. Tetapi pria itu berkata, bagaimana jika Anda menemukan saya? Katakan padaku, kayunya busuk dan beracun. Ada apa? Lin Tian berkata dengan dingin, dan pria itu menatap, mengapa memberitahumu? Kamu akan memberitahuku nanti. Lin Tian tersenyum percaya diri. Sudah kubilang? Jangan naif. Sisi lain tertawa, dan Lin Tian tersenyum, lalu cepat, datang ke sisi lain. Orang ini kaget. Dia segera menggunakan keterampilan hantu, dan kemudian rantai yang terbuat dari tulang berputar di sekitar Lin Tian. Tidak hanya itu, ada aliran udara hitam yang tak terhitung jumlahnya di tulang-tulang ini, itu adalah gas hantu, dan infiltrasi gila ke dalam benda langit hutan. Pada saat yang sama, pria itu berkata dengan bangga, wah, semua hantu ki ini memasuki tubuhmu. Tubuhmu akan segera tidak berguna. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa aku bukan hantu? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan pria itu tertegun. Tidak mungkin. Anda berjalan di negeri dongeng. Bagaimana mungkin itu cara hantu? Jika itu jalan hantu, kamu akan lihat nanti. Lin Tian menyelesaikan dan menyerap semua aliran udara di tulang. Ketika aliran udara pada tulang menghilang, tulang itu jatuh sepenuhnya, tetapi Lin Tian tidak melakukan apa-apa. Dia menertawakan pria itu. Apakah ada cara? Pria itu mulai sedikit takut, tetapi mengganti perangkat hantu di tangannya. Kemudian perangkat hantu berubah menjadi cakar besar dan meraih Lin Tian. Tetapi ketika Lin Tian melihat instrumen hantu itu, dia tertawa. Ada apa?
Perangkat hantu, hanya ingin menjatuhkanku? Perangkat hantu ini bisa menangkap jiwa orang. Orang itu berpuas diri, dan Lin Tian tersenyum, tetapi alat hantu ini, jangan dengarkan kamu. Selesai berkata, Lin Tian menarik instrumen hantu ini, tiba-tiba cakar ini jatuh di depan Lin Tian, dan orang itu terkejut, kamu, apa yang kamu lakukan padanya? Sekarang milikku. Lin Tian tersenyum satu sama lain, dan pria itu berkata dengan dingin, saya punya cara lain. Selesai berkata, orang ini, masih ingin memulai, dan Lin Tian tersenyum, buang waktu. Melihat pemusnahan virtual Lin Tian yang tak terhitung jumlahnya, pria itu berteriak berulang kali. Akhirnya, Lin Tian maju dan mengeluarkan simbol untuk menyegel simbol pendapatan jiwa secara langsung. Daerah sekitarnya segera menjadi tenang, dan dokter kecil itu terkejut. Dokter Lin, bagaimana dengan pria itu? Disegel olehku. Lin Tian tersenyum, lalu mengambil kertas segel dan bertanya, sekarang aku ingin memberitahumu. Aku tidak akan memberitahumu, nak. Jalan napas sisi lain, dan jalan mata Lin Tian Leng, jika Anda tidak mengatakannya, maka saya akan membiarkan Anda mengalami rasa kematian. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Sisi lain sedang terburu-buru, tetapi Lin Tian tersenyum, lalu meningkatkan kekuatan, pihak lain segera menderita, akhirnya berteriak sedih. Sekitar beberapa saat kemudian, pihak lain berkompromi, aku berkata, katakan. Tapi jika aku mengatakannya, aku akan mati. Pria itu ketakutan, dan Lin Tian memandang jiwanya dan berkata sambil tersenyum, belenggu jiwa, sepertinya kamu adalah anggota aliansi Tiangu. Bagaimana Anda tahu? Pihak lain bingung. Jelas, pihak lain tidak tahu siapa Lin Tian. Lin Tian menghancurkan belenggu jiwa terlebih dahulu dan kemudian memasuki segel jiwa. Setelah melihat ingatan satu sama lain, Lin Tian tersenyum, apakah kamu ingin tahu siapa saya? Iya. Tentu saja, dia berpikir di sisi lain, terutama ketika dia melihat belenggu jiwa dipaksakan, dia tahu bahwa Lin Tian pasti tidak sederhana. Siapa tahu Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku musuhmu dari aliansi Tiangu, Lin Tian. Mendengar kata-kata Lin Tian, pria itu menatap, kamu adalah desas-desus Lindi. Oh, Anda mengenal saya. Dalam aliansi surga dan zaman kuno, sebuah perintah telah dikeluarkan yang mengatakan bahwa Lin Tian adalah Lindi, dan orang-orang di luar harus berhati-hati terhadapmu. Pria itu tegang. Lin Tian tertawa. Jadi, rahasianya telah menyebar? Tidak, 9 hantu telah menyebar di dalam, tapi aku tidak tahu di sini di dunia yang. Pria itu tergagap. Lin Tian berkata, jadi, apakah Anda dari aliansi kuno surga di kerajaan Yin? Iya. Lalu kenapa kamu ada di sini? Saya akan bertanggung jawab untuk meracuni dan menghancurkan lembah Ling Chao, yang akan membawa masalah ke negara air. Pria itu menjelaskan. Lin Tian tersenyum dan berkata, sepertinya saya kira itu benar. Aku tidak bisa menyingkirkanmu seperti yang diharapkan. Tuanku, saya hanya mengikuti perintah, katanya. Saya mengerti, tetapi dari mana Anda berasal? Anda kayu busuk. Itu diberikan kepadaku oleh seorang pria hebat dari aliansi surga dan zaman kuno. Setelah dia memberikannya kepadaku, dia membiarkanku meracuninya di sini. Bagaimana dengan dia? Suatu kali, itu tidak muncul, dan aku meracuninya siang dan malam. Lin Tian melihat sekeliling. Di mana sumber racunnya? Ada tanaman di depannya, dan di tanaman ini, itu adalah sumber racunnya. Sisi lain menjelaskan, dan Lin Tian berjalan mendekat. Sekitar beberapa saat kemudian, saya melihat rumput hitam, yang penuh dengan racun kayu. Lin Tian melihat ke rumput, melihat celah di belakang rumput, dan tertawa, ternyata retakan itu meresap oleh ki abadi. Tidak heran racunnya akan bertahan di sini. Dokter kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu, Dokter Lin, rumput jenis apa itu? Hanya negeri dongeng yang memiliki rumput busuk kayu, karena perlu mengkonsumsi banyak ki abadi untuk tumbuh, dan itu akan memancarkan udara busuk kayu dan menginfeksi tanaman lain untuk jangka waktu tertentu setiap hari. Dokter kecil itu menarik napas. Aku tidak mengharapkan hal semacam ini. Lin Tian melihat celah itu. Retakannya lebih kecil, dan roh abadi lebih ringan, jadi kekuatan racunnya tidak lebih lemah, atau lembah Ling Chao akan habis. Mendengar ini, Xiao Xian mengerutkan kening, aliansi kuno ini benar-benar beracun. Aliansi surga dan zaman kuno, bagaimanapun, mencoba yang terbaik untuk mengalahkan negara air, dan masih berusaha berurusan denganku. Lin Tian tertawa. Setelah mendengar ini, Xiao Xian khawatir, apa yang harus saya lakukan sekarang? Sumber racunnya akan terpecahkan. Setelah Lin Tian selesai, dia mengumpulkan sumber racun dan menyegel celahnya. Dengan cara ini, bahkan jika tidak ada lagi sumber racun, itu tidak akan bertahan di sini. Dokter kecil itu terkejut, terutama ketika dia melihat retakan tertutup. Dia berkata dengan demensia, bisakah retakan ditutup? Selama aku melakukannya, tidak ada yang salah. Lin Tian tersenyum, lalu memperbaiki suasana hatinya dan keluar dari sini. Xiao Xian bergegas mengejar, tetapi hanya berjalan beberapa langkah, gemetar, dan kemudian beberapa batu besar muncul di mana-mana. Batu-batu besar ini menjadi raksasa, selangkah demi selangkah dekat dengan Lin Tian. Kata dokter.
Kecil Lin Tian tertawa, seni fosil, tampaknya aliansi surga dan zaman kuno masih ada di sini, dan orang lain sudah diatur. Dokter kecil itu segera berjaga-jaga, lalu menyerang dan memukul orang-orang batu, tetapi mereka semua baik-baik saja, dan mereka masih bergerak maju. Ini membuat takut dokter kecil itu, orang-orang ini, tidak ada apa-apa. Lin Tian tertawa dan berkata, orang-orang batu ini bisa kebal terhadap semua mantra. Apa? Semua mantra? Dokter kecil itu menatap, dan sebuah suara dari kegelapan berkata, siapa kamu, dan mengapa kamu membuat masalah di sini? Lin Tian tidak mengenali dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum, saya Lin Tian. Kamu adalah Lin Tian, katanya terkejut. Sekarang? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan pria itu bersenandung, baru saja menangkapmu dan membawanya kembali ke keadaan Qin untuk mendapatkan hadiah. Ketika Lin Tian mendengar ini, sudut mulutnya terangkat ke arahnya. Apakah Anda pikir Anda memiliki kemampuan? Tentu saja, aku mengendalikan batu, tapi aku kebal terhadap semua mantra. Pria itu bangga dengan caranya, tetapi Lin Tian tertawa, sihir adalah kekebalan, tapi bagaimana dengan jiwa? Metode jiwa? Metode jiwa seperti apa yang bisa Anda miliki? Sisi lain meremehkan cara, dan Lin Tian tersenyum, yang bisa kamu lihat. Setelah itu, Lin Tian mengosongkan sidik jarinya satu persatu dan langsung memukul seorang pria batu. Pria batu itu berdiri diam seolah-olah dia telah kehilangan nyawanya. Pria itu terkejut. Di sini, apa yang terjadi? Orang-orang batu ini hanya dikendalikan olehmu, dan aku hanya perlu memutus kekuatan yang mengendalikan mereka. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Ketika pihak lain mendengar ini, dia berkata dengan marah, jangan berpuas diri, nak. Saya pikir Anda yang tidak sombong. Lin Tian selesai, dan kemudian mengulurkan beberapa telapak tangan, dan kemudian orang-orang batu itu berjuang untuk terbang, dan Lin Tian harus membersihkan suasana hati. Ya, tidak banyak omong kosong, saatnya untuk menangkapmu. Lucu. Saya dalam kegelapan. Bagaimana Anda bisa menemukan saya? Sisi lain berkata dengan percaya diri, dia sama sekali tidak menganggap serius Lin Tian. Lin Tian mencibir, berlari ke dinding, mengangkat tangannya, lalu berhenti. Sesosok tertangkap keluar dari dinding, dan pihak lain terkejut. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Aku lelah dengan keahlianmu bersembunyi di dinding. Lin Tianxie tertawa, pihak lain segera mundur, dan kemudian seluruh orang berubah menjadi sosok tanah liat batu, dan menatap Lin Tian. Wah, apakah kamu melihat ini? Ini pintu ajaib lagi. Lin Tian bercanda, dan pihak lain berkata, ya, gerbang ajaib, Shi Tianfeng, ini aku. Lin Tian tidak mengenal Shi Tianfeng, tetapi Xiao Xian terkejut dan berkata, Shi Tianfeng di negara bagian Qin. Ya, gadis kecil, apakah kamu mengenalku? Cara batu Tianfeng yang puas itu, alis peri obat kecil berkerut, aku mendengar beberapa penatua berbicara tentangmu. Apakah menurutmu aku baik-baik saja? Sisi lain sangat gembira, tetapi dokter kecil itu jelek. Para tetua berkata bahwa kamu memiliki sihir sistem tanah, yang dapat berpindah di pegunungan. Begitu sampai di pegunungan, tidak ada yang bisa menemukanmu. Saya suka itu. Batu Tianfeng tertawa, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, orang lain mungkin tidak menemukanmu, tapi aku bisa. Wah, jika aku pergi ke gunung sekarang, kamu tidak dapat menemukannya sama sekali. Apakah itu? Tentu saja. Si Tianfeng bangga, tetapi jelas dia tidak berencana untuk bersembunyi, dan pada dua orang di sekitar Lin Tian membuat banyak lumpur batu bersinar dengan cahaya coklat, dan lumpur batu ini, seperti lumpur, pertama-tama menjerat kaki dua orang, dan kemudian menyebar. Dokter kecil itu dengan panik berjuang di sana. Jika dia ingin memecahkan batu dan lumpur ini, dia tidak bisa melepaskan diri seolah-olah dia terikat. Puncak hari batu itu juga dengan cara berpuas diri, menyerah. Keterampilan lumpur batuku ini, jangan katakan untuk mengikatmu, itu adalah peri biasa, di Kyushu ini, semua harus dengan patuh terjerat olehku. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tersenyum, gadis yang baik. Benarkah? Si Tianfeng menatap Lin Tian dengan dingin, sebuah Lin Tian tersenyum dan berkata, maka Anda akan lihat. Lin Tian, yang dibuka oleh Dewa Reinkarnasi, menelan kekuatan di batu dan lumpur secara langsung. Kemudian Lin Tian keluar, dan peri dokter kecil itu juga dengan mudah melepaskan diri. Dia juga berkata dengan penuh semangat, Dokter Lin, Anda sangat kuat. Puncak langit batu itu sedang terburu-buru, penuh kebencian, lihat bergerak. Puncak batu dan lumpur melepaskan batu dan lumpur yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana. Tiba-tiba, batu dan lumpur itu seperti hujan badai. Mereka menyerang Lin Tian dan dua orangnya. Lin Tian dapat dengan mudah menghindarinya, tetapi Xiao Yixian tidak bisa. Tidak hanya itu, setelah Xiao Yixian dipukul, batu dan lumpur ini tertutup, membuat Xiao Yixian menjadi manusia batu, berdiri diam. Lin Tian telah tiba di Si Tianfeng, dan Si Tianfeng mengancam, nak, jika kamu pindah lagi, aku akan membiarkannya mati. Apakah menurutmu itu akan mengancamku? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan batu Tianfeng berkata dengan dingin, apa? Anda tidak ingin menyelamatkannya? Ya, tapi tidak untukmu. Tangan Lin Tian tiba-tiba meledak.
Mata si Tianfeng lebar, dan jiwanya bergetar. Dia takut berubah menjadi genangan lumpur dan menghilang di sana. Hati Lin Tian terkekeh, mereka yang ditandai dengan kekosongan saya masih ingin pergi. Saat ini, si Tianfeng sama sekali tidak tahu apa yang telah dilakukan Lin Tian padanya. Sebaliknya, dia melarikan diri ke bumi dan menyembunyikannya. Lin Tian mendatangi dokter kecil itu dan bertanya, "Apa kabar? Apakah Anda baik-baik saja?" Peri kecil itu menggelengkan kepalanya. "Saya baik-baik saja." Lalu pergi. "Kemana?" Xia Xian bingung, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Cari orang itu." Selesai berkata, Lin Tian membawa peri dokter kecil untuk keluar dari sini, tetapi batu Tianfeng itu, saat ini, muncul dari tanah, berdiri di hutan tersembunyi dengan cara tertekan, tidak apa-apa untuk lari. "Hanya bisa istirahat sebentar." Suara Lin Tian keluar dari kejauhan. "Apakah kamu pikir kamu telah melarikan diri?" Mendengar suara itu, si Tianfeng terkejut. "Wah, kamu, keluar dari sini. Apakah kamu takut?" Lin Tian bertanya tempat itu sambil tersenyum, tetapi si Tianfeng sedang terburu-buru. Dia bahkan melihat sekeliling dan menatap, "Wah, menurutmu aku takut padamu? Tidak takut padaku, untuk apa kamu berlari? Aku hanya ingin bermain denganmu." Dengan itu, si Tianfeng menghilang lagi. Peri dokter kecil bingung, berlari lagi. "Jangan khawatir, orang ini tidak bisa melarikan diri." Lin Tian tersenyum, dan kemudian mulai bermain petak umpet dengan pria ini di lembah Lincao. Di platform observasi, setelah pemilik kuil melihat Lin Tian muncul lagi, seseorang berteriak, "Lihat, mereka keluar." Tuhan tersenyum dan berkata, "Teruslah menatap mereka." Iya. Kemudian layar lebar mengunci Lin Tian dan yang lainnya, tetapi untuk sementara, Lin Tian dan Xia Xian masuk ke dalam susunan yang tidak lengkap, dan kemudian menghilang. Tuhan berkata dengan muram, "Lembah rumput yang kudus ini benar-benar berantakan." B Guru berkata, "Tuhan, tingkat ketiga sudah berakhir. Mengapa kamu tidak pergi untuk istirahat?" Penguasa negara tahu bahwa ke-10 orang di tingkat ketiga telah dipilih, jadi dia harus berkata, "Oke, ayo pergi." Kemudian Tuan dan Tuan pergi, dan begitu pula yang lain. Namun, Tuan yang bertanya-tanya apa yang dicari Lin Tian di lembah Lincao dan mengapa dia membobol barisan itu. Dalam arai, Lin Tian menemukan si Tianfeng yang sedang beristirahat di sana. Si Tianfeng mengira dia telah datang ke arai ini, hanya ketika dia bisa masuk. Dapat melihat momen Lin Tian, si Tianfeng segera waspada. "Arai ini, Anda juga bisa masuk?" "Arai ini ada di lembah rumput suci. Mengapa saya tidak bisa masuk?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan si Tianfeng bersenandung, "Wah, saya telah mempelajari susunan ini berkali-kali. Jika saya mau, saya bisa pergi sesuka hati, tetapi Anda masuk dan ingin keluar, itu sulit." Ketika dokter kecil mendengar ini, dia terkejut dan menatap Lin Tian. "Apa yang bisa saya lakukan sekarang, Dokter Lin?" "Jangan khawatir, arai semuanya untukku." Lin Tian tersenyum percaya diri, tetapi si Tianfeng tertawa, "Apakah arai untukmu? Wah, menurutmu kamu ini siapa? Coba dan lihat apakah kamu bisa keluar." Lin Tian tersenyum satu sama lain, sementara si Tianfeng berkata, "Saya berani datang ke sini, tentu saja karena saya yakin. Jangan banyak bicara." Lin Tian tersenyum, tetapi untuk menunjukkan kepada Lin Tian, si Tianfeng membuat lompatan dan bergegas ke udara, siap untuk keluar dari udara. Namun, kekuatan di udara langsung menekannya. Stone Tianfeng Bang menghantam tanah. Ini membuat si Tianfeng takut. "Tidak, itu tidak mungkin. Saya sudah di sini selama bertahun-tahun. Bagaimana saya tidak bisa keluar?" "Saya bilang, arai itu untukku." Lin Tianxie tersenyum, dan dokter kecil di satu sisi tertegun, dan bahkan menyembah, "Itu sangat kuat." Shi Tianfeng berkata dengan marah, "Jangan berpikir begitu, nak, itu bisa membuatku takut." "Tidak percaya?" Kemudian coba lagi. Tianfeng batu ini benar-benar mencoba, melompat, dan bergegas ke langit, tetapi hasil akhirnya, sejenis, langsung jatuh, dan Lin Tian dalam senyum jahat itu, memberimu 100 kali, 1000 kali, hasil akhirnya sama. Si Tianfeng takut. Dia menatap Lin Tian dengan ngeri. Kamu monster. Ayolah, jika kamu ingin menyerah, jika kamu ingin bertarung dalam Perang Dunia Pertama, tidak ada pilihan lain." Lin Tian menertawakan batu Tianfeng, dan dia berkata dengan gugup, "Wah, aku tidak takut padamu." Sisi lain mengatakan bahwa si Tianfeng ingin melarikan diri, tetapi ada formasi. Dia tidak bisa keluar sama sekali. Dia hanya bisa terbang dengan tergesa-gesa dan akhirnya menjadi batu besar. Kemudian dia bersikeras, "Saya akan berubah menjadi batu, kantor pusat." "Oh, Stone, biarkan aku melihat seberapa keras dirimu." Lin Tian datang ke sisinya dan memukulinya dengan telapak tangan berlubang. Dia mendengus dan berkata dengan keras kepala, "Wah, kamu tidak bisa membunuhku." Lin Tian berkata dengan suara, "Sepertinya hidup ini sangat sulit, tetapi jiwamu, aku tidak tahu berapa lama itu bisa bertahan." Setelah itu, Lin Tian menyerang lagi. Hasil akhirnya adalah si Tianfeng ketakutan dan berubah menjadi seorang pria. Lalu dia berkata dengan wajah pucat, "Wah, aku menyerah, oke?"
Xia Yixian tercengang. Dia tidak berharap Lin Tian mengaku kalah. Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, hanya itu? Ya, saya tidak ingin mati. Stone Tianfeng gugup, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, kemarilah, kita mengobrol dengan baik. Si Tianfeng pergi, dan Lin Tian mengulurkan tangan untuk meletakkannya di dahi yang lain. Tanpa diduga, lumpur hitam muncul di tangan si Tianfeng, dan kemudian dia memukul bahu Lin Tian. Lumpur hitam dengan cepat mengubah Lin Tian menjadi patung batu hitam, dan kemudian si Tianfeng tertawa, haha, aku ditipu. Dokter kecil terkejut. Dokter Lin, Anda baik-baik saja. Lumpur hitam, atau hidupku? Lin Tian berkata dengan percaya diri, sementara si Tianfeng berkata, wah, begitu kamu bertemu lumpur hitam hantu, kamu akan mengikat tubuh dan jiwamu di sana. Bahkan jika Anda perih, Anda tidak bisa singkirkan itu. Kamu meremehkanku. Lin Tian tertawa, dan kemudian lumpur hitam itu jatuh sedikit. Si Tianfeng ketakutan. Tidak, itu tidak mungkin. Kamu, apa yang kamu lakukan? Jangan bilang kamu adalah negara Qin, tidak ada lawanku. Lin Tianxie tertawa, tetapi si Tianfeng berpikir Lin Tian sombong, jadi jalan napas berkata, nak, jangan sombong, kami di Qin adalah ahli. Lucu. Lin Tian kemudian melakukan pemusnahan virtual yang tak terhitung jumlahnya. Si Tianfeng menjerit dan berlutut dengan serius, seluruh tubuhnya gemetar. Aku mengaku kalah. Baru saja kamu mengakui kekalahan, mungkin aku akan mengampuni hidupmu, tapi sekarang, kamu hanya harus mati, tapi jiwa, itu tidak begitu baik. Mata si Tianfeng terbuka lebar, tetapi dia tidak menanggapi. Raja Api Lin Tian jatuh. Si Tianfeng sendiri terluka parah, dan kemudian dia dipengaruhi oleh Raja Api. Dia berteriak sebentar. Dokter kecil itu tertegun, dan Lin Tian berjalan mendekat, menyegel jiwanya, dan mencibir. Katamu, lebih baik tidak mati, tetapi kamu harus mati. Saya memiliki belenggu jiwa saya, dan saya tidak bisa menyerah. Sisi lain jelas tidak berdaya, dan Lin Tian Xiao berkata, pria aliansi Tiangwu ini sangat luas sehingga dia bahkan dapat memulai pintu ajaibmu. Stone Tianfeng mencibir, wah, jangan senang. Cepat atau lambat, kamu akan menjadi anjing pelari aliansi Tiangwu. Anjing berlari? Mereka tidak memenuhi syarat saya sebagai anjing pelari. Lin Tianxie tertawa, sementara si Tianfeng tertawa, untuk berurusan dengan negara air, aliansi telah dikerahkan selama ribuan tahun. Dapat dikatakan bahwa seluruh negara air penuh dengan orang-orang dari aliansi, jadi meskipun Anda lebih kuat, Anda bukanlah lawan aliansi. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, tahukah Anda mengapa saya tidak langsung membunuh negara Qin dan menghancurkan aliansi Tiangwu? Kamu tidak memiliki kemampuan. Bukannya aku tidak memiliki kemampuan, itu karena aku tahu mereka memiliki beberapa penjahat di mana-mana di Kyushu, dan aku hanya ingin mengubahmu penjahat menjadi orang-orangku satu persatu, dan kemudian membuat aliansi menghilang sepenuhnya di dunia ini. Si Tianfeng tertawa, kita semua memiliki belenggu jiwa. Apakah kamu pikir kita akan mengkhianati Qin? Mengkhianati aliansi surga dan zaman kuno? Lin Tianxie tertawa, belenggu jiwa, di mataku, hanyalah dekorasi. Ini konyol. Jika didirikan, maka Kyushu tidak akan begitu patuh pada Cina dan Qin sebagai negara multinasional. Itu juga akan mengambil inisiatif untuk menjadi sekutu. Si Tianfeng tertawa. Lin Tian tersenyum dan berpikir bahwa di masa lalu, belenggu jiwa si Tianfeng dihancurkan, dan Lin Tian juga memasuki segel jiwa. Stone Tianfeng Leng selanjutnya, tidak mungkin. Sudah kubilang, di mataku, tidak ada yang mustahil. Lin Tian berkata dengan percaya diri, sementara si Tianfeng berkata dengan ngeri, kamu. Aku membaca semua ingatanmu, tapi aku tidak menyangka kamu masih memiliki begitu banyak hal kotor. Lin Tianxie tersenyum, dan si Tianfeng terkejut. Lin Tian tersenyum, lalu menyingkirkan segelnya, dan peri dokter kecil itu berkata, dia sudah mati? Tubuhnya sudah mati, jiwanya masih ada. Lin Tian menjawab, dan Xiao Yixian berkata, saya ingin pergi ke aula Tianyi Anda. Klan kita. Dokter kecil mengalami beberapa kecelakaan. Lin Tianen berkata, orang-orang di negara bagian Qin telah merekrut banyak orang dari aula Tianyi Anda, dan orang-orang itu telah memanfaatkan kesempatan untuk menemui dokter dan memenangkan banyak ahli dari negara bagian air. Dokter peri kecil menatap mata besar, benar-benar ada masalah ini? Ya, ingatannya memberitahuku. Lin Tian menegaskan, tetapi dokter kecil itu sedang terburu-buru. Kami aula Tianyi, tetapi gerbang medis pertama di negara air. Jika ini terjadi, bukankah seluruh negara air? Selama ribuan tahun, diperkirakan masih banyak orang yang dikendalikan oleh orang-orang itu di aula Tianyi Anda. Lin Tian menjelaskan bahwa dokter kecil itu segera gemetar, ini mengerikan. Ayo pergi, tapi jangan bilang rahasianya. Saya akan pergi ke aula Tianyi Anda untuk bermain, atau Anda dapat membawa saya untuk mendiskusikan keterampilan medis. Xia Yixian mengerti maksud Lin Tian, tetapi dia masih terkejut. Bagaimanapun, ini sangat penting. Lin Tian sangat tenang, seolah-olah dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan di bawah kepemimpinan seorang dokter kecil, dia datang langsung ke aula Tianyi.
Hari ini, ruang medis tidak jauh dari Lembah Lincao, jadi dalam waktu setengah hari, ia datang ke sana. Hanya saja aula Tianyi ini agak besar, dan ada formasi di luar. Jika Anda ingin masuk ke dalam, Anda hanya dapat pergi ke satu pintu masuk kecuali murid-murid kami. Pintu masuk ini khusus untuk orang-orang yang menemui dokter. Oleh karena itu, orang yang ingin ke dokter harus mendaftar terlebih dahulu, lalu masuk dengan persetujuan aula Tianyi. Karena itu, orang yang ingin ke dokter harus membuat janji beberapa hari sebelumnya. Jadi ketika Lintian tiba, ada antrean panjang. Beberapa dari mereka berbaring dan duduk di dekatnya, menunggu waktu yang akan datang, dan kemudian pergi ke aula Tianyi untuk menemui dokter. Tetapi peri dokter kecil muncul, segera menarik ide banyak orang. Lihat, itu peri dokter kecil. Dokter kecil itu tidak hanya pandai dalam pengobatan, tetapi juga baik hati. Tidak, kalau saja aku bisa melihatnya. Xia Xian telah terbiasa dengan orang-orang ini untuk waktu yang lama, dan juga membawa Lintian ke depan. Orang-orang ingin tahu tentang siapa Lintian dan mengapa dia bisa bersama Xia Xian. Tetapi ketika dokter kecil itu hendak membawa Lintian masuk, salah satu penjaga menghentikannya dan berkata, "Kakak perempuan, dia tidak membuat janji. Aku membawanya ke sini. Apakah Anda ingin membuat janji?" Dokter kecil itu bertanya, dan murid itu berkata dengan canggung, "Ini adalah aturan aula Tianyi. Selama kita tidak di sini, kita harus membuat janji. Saya bertanggung jawab atas dia, dan terserah saya jika terjadi kesalahan," kata dokter kecil itu, dan semua orang tampak iri. Tetapi murid itu tidak tahu harus berbuat apa sampai seorang wanita datang dari aula. "Apa maksudmu, adik perempuan? Apakah Anda akan menjadi egois?" Pada saat ini, seorang wanita, mengenakan jubah hitam, dan wajah itu sulit untuk menulis dua kata, "tidak bahagia." Ketika para murid melihatnya, mereka dengan hormat berkata, "Kakak perempuan Luo." Ketika Xia Xian melihatnya, dia juga berkata dengan hormat, "Kakak perempuan Luo, dia adalah temanku. Aku membawanya ke atas gunung untuk menemukan patriark. Tuhan, menurutmu siapa dia? Dapatkah saya melihat Anda jika saya mau?" Wanita ini, jelas, sengaja mencoba membuat masalah bagi dokter kecil itu, sementara orang-orang di dekatnya membicarakannya. Lihat, wanita ini adalah aula Tianyi, wanita. Paling mengerikan, mengerikan? Ya, konon keterampilan medisnya lebih jahat, jadi semua orang tidak suka melihatnya, jadi mereka sangat cemburu pada dokter kecil itu. Jadi dia akan mendapat masalah dengan dokter kecil itu sekarang? Beberapa orang terkejut. Pasti begitu. Wanita berjubah hitam itu sangat tidak senang, dan dia berkata, "Apakah kamu ingin ke dokter?" Sekaligus, mereka takut untuk mengatakan lebih banyak, karena takut dibersihkan. Tapi dokter kecil itu berkata, "Kakak perempuan Luo, dia sangat ahli dalam pengobatan. Saya ingin memanggilnya untuk mengenal Tuhan." Aku berkata, "Adik perempuan bela diri, di mana kamu di aula Tianyi kami? Siapapun yang mengatakan dia pandai dalam pengobatan, maukah Anda membawanya?" Wanita itu terus bermain. Xia Xian tertekan. "Kakak perempuan Luo, aku mengatakan yang sebenarnya. Dia sangat ahli dalam pengobatan. Kuat? Konyol." Wanita itu masih tidak memberikan muka, tetapi dokter kecil itu berkata dengan mendesak, "Kakak perempuan bela diri, keterampilan medisnya lebih baik dariku, bahkan kamu." Wanita ini tidak senang, "Kataku adik perempuan bela diri, siapa aku? Saya dokter wanita pertama di aula Tianyi. Saya disebut wanita suci pengobatan hantu. Itu aku, Luo Qingxia." Xia Xian tahu karakter kakak perempuannya, jadi dia berkata, "Kakak perempuan bela diri, dia benar-benar kuat." Luo Qingxia mencibir, "Adik perempuan bela diri kecil, apakah kamu mencoba merangsangku? Maksudku, ya, dia lebih baik dariku. Jika obatnya lebih baik dariku, aku akan segera membiarkannya masuk." Cara arogan Luo Qingxia itu, tetapi peri dokter kecil itu memandang Lintian, tetapi Lintian berkata, "Saya khawatir dia akan dipukul." Sekarang Luo Qingxia telah pergi, bagaimana menurutmu? Semua orang kaget. Mereka tidak bisa mempercayai kata-kata Lintian. Beberapa orang bergumam, apakah anak ini gila? Beraninya Anda mengatakan itu kepada dokter. Hantu, gila atau tidak, saya mendukungnya. Saya memiliki tulang punggung. Itu juga benar. Kemudian, orang-orang mulai bertengkar satu sama lain, dan dokter kecil itu berkata dengan canggung, "Kakak perempuan, dia benar-benar sangat kuat." Luo Qingxia memelototi dokter kecil itu, dan kemudian menatap Lintian. "Wah, aku akan bersaing denganmu. Jika Anda kalah, segera bersujud kepada saya dan minta maaf. Jika aku kalah, aku akan membiarkanmu masuk, oke? Apakah Anda yakin?" "Iya." Luo Qingxia melotot, dan Lintian tersenyum, "Baiklah, bagaimana kamu bisa membandingkannya? Di sini, ada banyak pasien. Mari kita pilih salah satu dan lihat siapa yang akan memperlakukannya lebih dulu. Bagaimana dengan itu?" Lintian tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kamu bisa memilih." Orang-orang tidak menyangka Lintian begitu gila, tetapi Luo Qingxia melihat sekeliling dan akhirnya menunjuk ke seorang pria yang terbaring di pohon, sekarat, dan hendak membuka matanya dan berkata, "Itu dia." "Iya."
Selesai berkata, Luo Qingxia, biarkan orang itu membawa, tetapi orang ini semua bintik hitam, dan tubuh mengirimkan bau. Beberapa orang berkata, apakah dia diracuni? Sepertinya ini otopsi yang sangat serius. Luo Qingxia menatap Lin Tian. Apakah kamu siap, nak? Iya. Luo Qingxia segera muncul jarum di tangannya, yang hitam dan bersinar dengan cahaya hitam. Lin Tian tersenyum dan berkata, berapa lama kamu akan menghabiskan? Setengah jam. Luo Qingxia berkata dengan percaya diri, dan semua orang berseru. Jelas, racun mayat semacam ini sulit dipecahkan. Tapi Lin Tian berkata, saya hanya butuh sebentar. Luo Qingxia menatapku dan berkata, wah, apakah kamu melawanku? Kalau begitu kamu duluan, atau aku duluan, apapun yang kamu suka. Lin Tian tersenyum pada Luo Qingxia. Dan Luo Qingxia bersenandung, 1 orang setengah. Setengah untuk 1? Lin Tian bingung. Pada saat ini, Luo Qingxia mengeluarkan senjata ajaib, yang merupakan daun tembus cahaya. Kemudian dia mengocoknya, dan daun itu melewati pasien. Kemudian tubuh dibagi menjadi 2 bagian, dan kemudian 2 orang terbentuk. Ketika mereka linglung, beberapa dari mereka tergagap, apakah ini replikasi? Ya, dikatakan bahwa itu adalah teknik penyalinan yang paling umum digunakan di Aula Tianyi. Ia dapat menyalin tubuh seseorang dan mempelajarinya dengan salinan, sehingga tidak akan menyakiti Buddha. Luar biasa. Seseorang berseru. Luo Qingxia kemudian memandang Lin Tianlang dan berkata, nak, pilihlah. Anda ingin yang asli, atau duplikatnya? Lin Tianxiao berkata, tidak ada rasa sakit di replika, jadi tidak apa-apa untuk memperlakukannya apapun yang Anda inginkan, tetapi ada rasa sakit di aslinya. Jika kamu tidak bisa melakukannya dengan baik, kamu akan mati. Luo Qingxia tertawa, jadi kamu akan menyalin? Siapa yang tahu bahwa Lin Tianxi percaya, ya Tuhan, Anda menyalin. Mendengar ini, semua orang kaget. Bagaimanapun, kandidat manapun adalah klon terbaik, dan dapat melempar dan berbalik sesuka hati, tetapi dia tidak pandai dalam hal itu, dan mudah untuk membunuh orang. Luo Qingxia mendengar ini dan menatap Lin Tian dengan aneh. Apakah kamu bercanda, nak? Aku tidak bercanda. Lin Tian serius, dan Luo Qingxia mencibir, oke, kamu harus memilih cara ini, maka aku akan melengkapimu. Setelah itu, Luo Qingxia memilih replika tak bernyawa dan menatap Lin Tian, nak, mari kita mulai. Kemudian, orang-orang melihat bahwa Luo Qingxia mulai memasukkan jarum hitam ke dalam replika, dan Lin Tian juga memasukkan jarum. Orang-orang tahu bahwa Luo Qingxia kuat, jadi seseorang berseru, anak ini akan kalah. Tidak mungkin, mereka adalah dokter hantu. Ini membuat Luo Qingxia sangat puas, dan bahkan mempercepat kemajuannya sendiri, sementara dokter kecil itu menatap Lin Tian, yang takut akan kehilangan Lin Tian. Tetapi Lin Tian sibuk di sana untuk sementara waktu, lalu berhenti dan berkata, oke. Baiklah. Semua orang tercengang, dan kemudian mereka melihat Buddha ini benar-benar baik-baik saja. Saya melihat Buddha ini, dan berdiri, dengan wajah bersemangat, saya benar-benar baik-baik saja. Semua orang kaget. Beberapa orang berseru, berapa lama? Kurasa sudah waktunya minum. Ini, pemuda ini, siapa itu? Untuk sementara, semua orang memandang Lin Tian dengan heran, tetapi Luo Qingxia sangat bodoh sehingga dia tidak bisa mempercayainya. Tidak mungkin, nak, kamu curang. Selingkuh? Tidak tahu bagaimana saya curang. Lin Tian menertawakan wanita ini, dan Luo Qingxia bersenandung, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memecahkan racun mayat dengan mudah. Itu sesuatu yang belum pernah kamu lihat. Kata-kata Lin Tian, biarkan Luo Qingxia menatap, katamu lagi. Apa? Tidak yakin? Lin Tian menertawakannya, tetapi Luo Qingxia secara alami tidak yakin, dan menatap Lin Tian, wah, sudah kubilang, itu tidak bisa dilakukan seperti ini. Oh, apa maumu? Luo Qingxia ingin membuka mulutnya, dan dokter kecil di satu sisi berkata, kakak perempuan, jika kamu tidak mengakuinya, itu berarti kamu curang. Maka reputasimu akan baik. Luo Qingxia adalah orang yang sangat peduli dengan ketenaran, tetapi sekarang dia harus mengakui bahwa dia lebih lemah dari Lin Tian. Dia tidak bahagia sekaligus. Tidak mungkin untuk menguji keterampilan medisnya sama sekali. Kakak perempuan bela diri, semua orang bisa menonton. Mengapa Anda tidak mengakuinya? Kata-kata Xia Xian segera membangkitkan respons banyak orang, dan beberapa orang bahkan berteriak, ya, keterampilan medisnya sangat kuat. Luo Qingxia melihat dengan hati-hati ke kerumunan. Sekali lagi, saya akan membatalkan semua janji Anda. Semua orang terkejut, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, siapapun yang ingin ke dokter, sekarang datang ke sini, saya akan segera menyelesaikannya. Begitu semua orang mendengar ini, seseorang segera merespons. Keterampilan medis Lin Tian sangat tinggi. Dia bisa menyembuhkan 1 dari hampir 100 napas. Jadi setengah jam kemudian, dia telah merawat banyak orang. Orang-orang bersorak Lin Tian Shenyi, dan wajah Luo Qingxia gelap. Peri dokter kecil berkata, kakak perempuan bela diri, ceritakan padaku tentang itu. Siapa yang memiliki kemampuan ini di Aula Tianyi?
Luo Qingxia sangat marah sehingga dia menggigit giginya. Lin Tian menjaga semua orang di sini dan bertanya, saya tidak tahu bagaimana membuktikan bahwa saya lebih buruk dari Anda. Ini membuat Luo Qingxia sangat tidak tahu malu, terutama mereka yang hadir mendukung Lin Tian, dan bahkan berpikir bahwa Lin Tian lebih baik daripada siapapun di Aula Tianyi. Luo Qingxia sangat marah sehingga dia harus berkata, oke, biarkan kamu masuk, tapi Aula Tianyi, itu tidak mudah. Anda sebaiknya tidak berlarian, atau sesuatu akan terjadi. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Selesai berkata, Luo Qingxia menyenandungkan suara untuk masuk, dan peri medis kecil segera membawa Lin Tian, dan berkata kepada Lin Tian, ikuti aku. Memasuki Aula Tianyi, langkah pertama di depan Lin Tian adalah tangga, yang dikelilingi kabut. Setelah menaiki tangga, itu adalah aula besar, yang merupakan tempat bagi semua orang untuk menemui dokter. Xia Yixian membawa Lin Tian ke belakang aula besar. Lalu ada jembatan. Setelah melewati jembatan, murid-murid Tianyi Tang ada di sana. Tapi penampilan Lin Tian sebagai orang luar segera menarik perhatian banyak orang, terutama Luo Qingxia, yang masih bermain trik di sana, membuat banyak murid di sekitarnya. Beberapa orang tertawa dan berkata, adik perempuan bela diri, bagaimana kamu bisa membawa orang luar? Luo Qingxia bercanda, adik perempuan kecil berkata bahwa keterampilan medis orang ini lebih baik daripada kita. Begitu mereka mendengar ini, mereka langsung menolak untuk menerimanya. Mereka ingin bersaing dengan Lin Tian, dan Xiao Yixian tahu bahwa itu hanya membuang-buang waktu, jadi dia berkata, kami memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Kembalilah lain hari. Dengan itu, Xia Yixian bergegas melewati kerumunan bersama Lin Tian, tetapi orang-orang ini bukan orang kayu. Mereka melepaskan napas dan menghentikan Lin Tian dan Xia Yixian. Beberapa orang masih bercanda, apa? Ingin pergi? Kemudian tanyakan kepada kami. Dokter kecil itu sedang terburu-buru. Bisakah kamu berhenti bersikap kekanak-kanakan? Tetapi orang-orang ini tertawa dan sama sekali tidak menganggap serius Xia Yixian. Luo Qingxia berkata dengan senyum yang kuat, adik perempuan kecil, betapa gagalnya kamu. Tidak ada yang mendengarkanmu. Aku tidak sepertimu. Aku sudah berusaha menarik murid sepanjang hari. Peri kecil itu menyelipkan, tetapi Luo Qingxia tertawa, oh, ada lebih banyak alasan. Sedikit abadi medis tidak tahu harus berbuat apa, terutama ratusan murid berkumpul di sini. Semua orang lebih baik daripada keterampilan medis, yang membuang-buang waktu. Tapi Luo Qingxia tertawa di dalam hatinya, sudah waktunya bagiku untuk kehilangan muka, dan aku akan membiarkanmu kehilangan muka hari ini. Kemudian Luo Qingxia memandang murid-murid lain dan berkata, saudara-saudara bela diri yang terkasih, beri pelajaran kepada tamu ini dan beritahu dia apakah keterampilan medis Aula Tianyi kita benar-benar bagus atau tidak. Iya. Setelah orang-orang itu dirangsang, mereka menatap Lin Tian satu persatu, berharap untuk bersaing dengannya, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, apa? Apakah Anda ingin melakukannya? Seorang pria menunjuk ke arah Lin Tian dan berkata, wah, ada apa dengan tanganmu? Jangan tunjuk aku. Lin Tian berkata kepada pria itu sambil tersenyum, dan pria itu juga menunjuk ke Lin Tian, wah, aku mau, ada apa? Xia Yixian tahu kemampuan Lin Tian, jadi dia dengan cepat berkata kepada pria itu, jika kamu tidak ingin mati, letakkan. Adik perempuan, apakah kamu membuatku takut? Pria itu bercanda, dan Luo Qingxia berkata sambil tersenyum, adik perempuan bela diri, sepertinya kamu sering keluar dan tidak memperhatikan murid-murid Aula Tianyi kami sama sekali. Peri dokter kecil adalah cara yang mendesak, kakak perempuan Luo, kamu tidak perlu bermasalah dengan kami, oke? Luo. Qingxia hanya ingin mengatakan sesuatu. Lin Tian mengambil telapak tangan. Pria yang menunjuk Lin Tian jelek di tempat, lalu pucat, dan akhirnya jatuh ke tanah sambil berteriak. Semua orang tercengang, tetapi Lin Tian berkata, saya mengatakan semuanya, jangan tunjuk saya. Luo Qingxia berkata dengan marah, apa yang masih kamu lakukan? Semuanya. Orang-orang ini akan merapal mantra mereka satu persatu, tetapi dokter kecil itu sedang terburu-buru, karena dia tahu bahwa orang-orang ini sama sekali tidak mengenal lawan Lin Tian, tetapi Lin Tian tertawa, saya tidak sopan jika saya ingin melakukannya.